Hai, selamat sore semuanya. Apa kabar? Thank you teman-teman, episode 37. Hari ini kita akan ngobrol kasih kesehatan sama Dokter Anissa atau Dokter Waode, dan spesial banget karena dokter ini jauh banget dari Jakarta. Lokasinya ada di Pulau Sulawesi gitu. Nanti untuk lebih tepatnya kita akan tanya ke Dokter Anissa langsung. Kalau gitu teman-teman semua yang lagi di jalan boleh banget sambil dengerin kita, sambil nontonin live IG Dikdok episode 37 hari ini. Baik, aku akan langsung undang Dokter Anissa deh kalau gitu. Kita undang Dokter Anissa. Hai dok, Halo Mbak. apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Kabar Mbak ini gimana? Baik dokter, sehat. Wah ini Oh iya. jamnya, Ya. ini kan banyak yang penasaran. Tadi kan saya Ya. kasih apa ya bocoran gitu. Ini spesial banget karena dokternya berada jauh dari Pulau Jawa. Saya bilang tadi di Pulau Jauh. Sulawesi. Dokter Ya. boleh kenalan, dokter aktivitasnya apa ini? Terus lokasinya di mana nih dok? Oke, baik. Makasih banyak atas kesempatannya Mbak. Jadi Iya, pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dr. Waode Anissa Wahid, biasa dipanggil Dr. Anissa. Nah, jadi saya itu posisinya di Sulawesi Selatan, di Makassar. Wow. Iya, jauh banget dari Jakarta. Kalau Jakarta kan 2 jam ya kan. Iya. Iya, jadi untuk sekarang itu kesibukan sekarang ya bekerja di rumah sakit, tapi sekarang itu lagi coba untuk ambil kesempatan buat tes spesialis. Ya, insya Wow. Allah mohon doanya one shoot. Iya. Semangat dok, kita Amin. doain. Siap, thank Oke, you. berarti tadi lokasinya ini jauh ya teman-teman di Ya, Sulawesi Selatan, dan ini first time banget Dokter Waode ya, benar. sharing atau kita diskusi ringan ya dok ya. Kalau mungkin Dokter Waode Ya, selama ini dilihat dari konten-konten reels di Dikdok, nah sekarang first ya, time akan sharing langsung dari IG Live di episode 37. Kalau gitu thank you dok ya. ya untuk waktunya. Thank you juga Mbak Dok Iko. langsung aja, sama-sama. Ya, Dok, langsung ya dok ya. Kan ini kita nggak terlalu ketinggalan sih menurut saya karena ini masih dibahas juga di Kemenkes. ya, ya, Judul kita hari ini kan awas bahaya polio. Itu kayak ya. topik lama, kayak Hmm, judul lama, tapi ternyata kemarin itu heboh lagi dok. Uh, iya untuk benar. kita yang mungkin untuk kita yang nggak punya anak atau kita mungkin yang nggak punya keluarga dalam usia kecil, kita mungkin nggak terlalu aware sama hal itu. Nah, ini gimana sama Ya. teman-teman yang mungkin punya anak, punya keluarga, umurnya masih kecil atau masih bayi? Sebenarnya Ya, beritanya itu gimana sih dok? Supaya kita nggak membaca berita yang salah. ya, baik. Makasih atas kesempatannya, Mbak. Jadi sekarang itu kita perlu aware sama polio ini. Dan polio adalah kasus lama. Hanya udah pernah hilang, udah pernah stop nggak ada di Indonesia. Tapi tahun 2022 ini bulan November tiba-tiba merebak kembali dan itu bikin kejadian luar biasa atau biasa kita kenal dengan KLB. Mungkin orang lain tuh bilang loh kok namanya KLB kejadian luar biasa padahal cuma satu kasus. Nah jadi pertama-tama yang harus kita ketahui dulu itu KLB event walaupun satu kasus tapi dulu hilang artinya dia nggak pernah ada sebelumnya. Ini memang ada tapi sempat hilang tuh. Nah, tapi tiba-tiba kok muncul satu lagi. Nah, artinya itu udah bisa disematkan dengan kejadian luar biasa atau KLB. Jadi bukan berarti walaupun misalnya satu kasus itu bukan KLB, tetapi walaupun cuma satu, itu udah masuk. Nggak perlu 100 kasus, 1000 kasus, 1 juta, itu bukan. Gitu. Jadi di sini perlu teman-teman ketahui KLB dari polio itu sebenarnya polio itu apa dan gimana sih kok berbahaya. Jadi yang perlu kita tahu Mbak ya, KLB itu intinya dia bisa menyebabkan kelumpuhan pada anak-anak. Intinya itu dulu, lumpuh ya. Nah, dulu itu disebutnya lumpuh layu. Nah, itu udah KLB itu, Kak, lumpuh layu. Nah, sialnya yang bikin sister atau berat adalah sampai meninggal dunia gitu. Jadi bukan cuma lumpuh layu. Kita tahu bersama kan kalau lumpuh itu artinya kualitas hidup anak nanti kelak itu pasti akan menurun, nggak bisa main bola, nggak bisa sekolah tinggi dan lain-lain karena dia butuh apa ya sokongan dari keluarga kan.
kayak gitu. Nah lanjut saya akan jelasin kok KLB polio ini sampai heboh, ya kan, sampai heboh seluruh Indonesia. Nah jadi di sini aku mau bahas tentang fakta-fakta polio dulu, ya. Jadi fakta polio itu adalah yang pertama, Indonesia itu mendapatkan sertifikat bebas polio pada tahun 2014. Nah, jadi bayangin, sekarang tuh 2022. Tahun 2014, Indonesia udah dikatakan bebas polio. Nah, so that's why dikatakan KLB atau kejadian luar biasa. Nah, fakta kedua, virus polio liar, ya, polio liar tipe 2 telah dinyatakan dan telah dihapuskan, dimusnahkan itu pada tahun 2015. Nah, itu virus liar loh, 2015 udah nggak ada. Nah, udah dibahas nih ceritanya. Dan tahun 2019, virus polio tipe 3 itu udah dibahas juga. Jadi betul-betul Indonesia itu clear tahun 2019 udah bebas polio. Nah, jadi shock banget. Wah, kok tahun 2022 muncul lagi? Apa penyebabnya kira-kira? Nah, ternyata background story sampai merebak kembali itu, Mbak, kan kemarin tuh 2019 akhir kan COVID, ya kan? Ya, jadi karena COVID, itulah yang menyebabkan banyak anak-anak yang tertinggal imunisasinya. Karena alasan takut ke puskesmas, takut ke rumah sakit. Nah, jadi banyak yang terskip tuh. Ya, jadi banyak anak-anak yang nggak dapat MMR, kemudian nggak dapat polio itu sendiri, campak, dan lain sebagainya. Nah, pada tanggal 10 November 2022 kemarin, ditemukan satu kasus polio di Aceh. Nah, dan penemuan satu kasus polio ini merupakan kasus kejadian luar biasa. Nah, jadi tadi udah disimpulkan ya, dari tahun 2019 udah dikatakan free, nggak ada polio sama sekali. Lah kok tiba-tiba 10 November kemarin muncul lagi. Jadi itulah disebut dengan kejadian luar biasa. Oke. Kemudian kan tadi aku katakan bahwa tahun 2019 ada COVID. Nah, jadi banyak anak-anak yang nggak ikut vaksin atau imunisasi, ya kan? Nah, Kemenkes itu cepat untuk mengetahui keadaan masyarakat. Makanya mungkin Mbak Ivo pernah dengar ada, atau teman-teman di rumah pernah dengar namanya BIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional. Pernah. Ya, jadi itu adalah ajang catch up, ajang pemburuan ketertinggalan imunisasi bagi anak-anak. Nah, jadi si BIAN atau Bulan Imunisasi Anak Nasional tahun 2022 itu ada dibagi 2 tahap, Mbak. Ya, di sini aku lihat dari Kemenkes langsung. Tahap pertama itu dilakukan pada bulan Mei 2022 kemarin. Mei 2022. Nah, wilayahnya itu adalah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, itu bulan Mei kemarin. Ya. Kemudian tahap 2 itu dilakukan pada bulan Agustus 2022. Nah, untuk wilayahnya itu adalah Jawa dan Bali. Nah, jadi kenapa sih bulan November kok ada kejadian sepertinya dari BIAN 2022 kemarin ada orang-orang atau ada ibu-ibu yang tidak peduli terhadap itu, makanya mereka tertinggal untuk vaksin polio. Nah, jadi ini background story-nya kok bisa ya? Iya, karena kemarin kan ada pandemi COVID, jadi banyak yang meninggal ya. Jadi kayak gitu, Mbak. Itu sih awal mula background-nya kayak gitu. Masuk akal ya, Dok, ya. Maksudnya saya untuk orang yang jarang sharing misalnya ke teman-teman, oh ternyata teman-teman mungkin yang tadinya nggak tahu, mungkin kemarin sempat COVID 2019, kita kena celahnya di situ ya, sampai mungkin kelolosan ada yang tidak melakukan vaksin tadi. Nah, akhirnya sampai kejadian kayak gini. Emang kemarin tuh kan agak heboh, makanya hebohnya kayak ini kan kasus lama ya, kayak udah dari zaman kapan yang harusnya kita semua nggak bakal ngalamin itu lagi, tapi kok bisa gitu, makanya kaget gitu ya, Dok. Oke, kalau gitu, Dok, untuk merefresh deh, Dok, merefresh lagi. Polio ini untuk kita yang udah gede-gede gini, polio itu sebenarnya wajib. Kalau memang wajib, itu harusnya diberikan saat umur berapa?
Nah, kalau dari berdasarkan jadwal imunisasi yang IDAI cetuskan, Hmm. Ikatan Dokter Anak Indonesia, polio itu udah diberikan sejak lahir, namanya polio Hmm. 0 sampai usia 1 bulan. Oke. Nah, ya, kemudian itu polio 0. Untuk polio 1 diberikan pada umur 2 bulan. Hmm. Nah, polio 2 diberikan umur 3 bulan. Jadi kalau misalnya Oke. ibu-ibu siapapun yang nonton di sini, kalian boleh searching di Google. Jadi di situ ada jadwal imunisasi IDAI 2022. Jadi ada Iya. tabel. Nah di situ kalau perlu misalnya ibu-ibu atau siapapun yang melihat ini bisa di print out terus ditempel lah di rumah. Jadi dia semacam kayak pengingat. Misalnya Iya. ada anak kemenakan atau adik kita yang kalian semua mungkin care ya, jadi dicenteng gitu, dicentang kira-kira misalnya yang skip apa. Dan itu mbak kemarin ini kan sekarang masih dalam rangka bian ya, masih dalam rangka bian, jadi kalaupun ada ketertinggalan bisa di catch up Iya. ya, bisa diburu gitu ceritanya. Nah tadi kembali dan ada booster keempat itu usia 18 bulan. Nah jadi ada Oh, booster gitu. Dan oke. polio ini pencegahan utamanya adalah imunisasi atau vaksin Oke. gitu. Nggak ada obat, dia hanya dicegah dengan imunisasi. Imunisasi. Jadi kemungkinan besar ketika ada kasus KLB di Aceh, itu kemungkinan besar anak tersebut itu nggak divaksin. Dia terskip Hmm. Iya, iya, iya. gitu. Iya. Ya, Ya, jadi ini apa kayak pengingat juga ke mungkin calon-calon iya, ibu jangan sampai ya iya, masuk akal juga sih Dol kalau memang kemarin pas lagi pandemi kan dok panik nggak ada iya, akses buat iya, kemana gitu kan. Nah, iya, kalau benar. tadi dokter bilang ini penting banget dan kita pun tahu ya dok, apalagi sudah dewasa tuh tahu kalau ini penting banget gitu. Iya, Dampaknya apa dok? Ini kan dampak karena kita udah kelolosan aja ya sampai meninggal begitu. Dampaknya itu mm, biasanya gejalanya apa dok kalau tidak mendapatkan nah, vaksin atau imunisasi tadi? benar. Jadi sebelum kita bicara dampak, kita harus kenal dulu nih, polio ini apa sebenarnya, ya kan? Jadi polio itu adalah virus, ya. Nama panjangnya itu dia ada poliomyelitis. Jadi dia menyerang saraf-saraf tubuh manusia, ya. Jadi dia itu bahayanya, mengapa berbahaya dok? Ya karena efek dari tidak divaksin adalah lumpuh layu. Ya kalau kita balik artinya lumpuh layu itu berdiri pun dia nggak bisa, jadi artinya kena saraf-saraf di kaki itu udah nggak bisa apa ya, kaki itu nggak kuat menopang tubuh kayak gitu. Jadi si polio ini adalah virus ya. Nah, kemudian jadi ingat, polio itu adalah virus yang menyerang saraf manusia. Nah, sehingga timbullah namanya lumpuh layu. Nah kemudian bagaimana sih polio itu bisa menyebar, ya kan? Nah, jadi polio itu menyebar, namanya itu disebut dengan fepo oral. Fepo oral itu artinya dari makanan, dari air minum, ya pokoknya dari sesuatu yang masuk ke mulut. Nah, jadi bayangin kalau misalnya ya dalam satu kabupaten atau dalam satu kelurahan gitu, ada satu anak yang skip vaksin polio. Nah, kemudian teman-temannya lengkap semua vaksinnya. Nah, ini anak itu tersebut akan dilindungi ceritanya, dilindungi. Nah, dilindungi karena teman-temannya yang lain seumuran dia itu udah lengkap vaksinnya. Nah, inilah kenapa banyak ibu-ibu yang ngeyel. Anak saya nggak apa-apa kok, walaupun nggak divaksin. Nah iya, karena udah terlindungi. Nah, sama teman-teman seumurannya udah divaksin. Tetapi sialnya anak tersebut walaupun dia terlindungi, tetapi bisa terjangkit. Nah, bisa terjangkit virus contohnya polio ini. Nah, seperti tadi saya bilang, ada nih Mbak penelitian ya, tahun 2020 dikatakan bahwa air minum Indonesia itu tertular dengan tinja. Nah, dan polio itu, karena tadi kan kesepakatan tuh dia lewatnya tertular melalui pupuk oral, ya dari makanan, dari minuman. Jadi sesuatu yang lewat mulut. Nah, sementara sanitasi di Indonesia ini masih buruk. Apalagi ada air minum yang kejangkit sama tinja, kotoran manusia. Nah, itu adalah penyebab salah satunya. Gitu. Nah, kemudian gejalanya seperti yang Mbak Ivo. Tadi kan kita udah kenal nih polio itu virus yang bisa sebabkan lumpuh layu karena serangnya saraf manusia. Nah, gejala awalnya itu
seperti tipikal virus pada umumnya. Yang pertama adalah kelelahan, kemudian ada demam, kemudian ada sakit kepala, muntah, dan khasnya itu ada kaku pada leher. Jadi kekakuan pada leher itu menandakan si virus itu udah menjangkit ke atas, udah ke otak ceritanya. Nah, mungkin kalau kita kenalnya itu kaku kuduk, artinya leher bagian belakang pada anak-anak. Jadi, kenapa kalau misalnya ya suatu virus dia menjangkit manusia dan udah menimbulkan kekakuan pada leher itu, hati-hati. Artinya dia udah menyerang sistem saraf pusat manusia. Saraf pusat manusia itu adalah otak dan saraf tulang belakang itu semua. Gitu. Nah, kemudian ada nyeri-nyeri anggota badan. Lambat laun kaki dari pasien yang terkena tersebut akan lemah dan nggak bisa menopang badannya lagi. Gitu, Mbak. Eh, ini pengetahuan baru ya dok ya, walaupun kita Iya, tahu iya. tapi kalau nggak di refresh kayak gini mungkin nggak sedetail ini tahunya, kayak Iya, kata dokter iya, tadi benar. dari gejalanya Iya, gitu. Dan wajib sih, kayak generasi kita memang wajib harus tahu ini. Berarti dok iya, kalau memang kewajiban berarti ini udah pakem ya dok, kayak mau nggak mau memang iya. semua anak wajib mendapatkan Vaksin. vaksin atau melalui imunisasi Iya, tadi, polio tadi. benar, Oke. benar. Manfaatnya apa dok? Maksudnya tadi kan kita ada gejalanya. Manfaatnya itu apa sih selain dia terhindar dari polio tadi? Ada nggak manfaat untuk ke fisik atau untuk ke imun si anak tersebut? Ada nggak dok? Ya, benar. Jadi gini, semua bukan cuma polio, tetapi namanya imunisasi itu ya basicnya adalah memperkenalkan, ya, memperkenalkan. Saya kasih analogi kayak gini, kan bayi baru lahir itu dia kan belum imun terhadap suatu virus di dunia ini. Jadi dengan adanya imunisasi, kita memperkenalkan nih, bilang contoh kalau misalnya polio, kita memperkenalkan ada loh virus kayak gini. Nah, kan imunisasi itu dia merupakan virus yang dilemahkan. Jadi daya infeksinya itu rendah. Nah, di sini juga biasa ada kesalahpahaman atau misunderstanding dari ibu-ibu di luar sana, yaitu, malas kalau vaksin, biasa anaknya demam. Nah, itu jadi biasa tuh pada takut, kalau demam kayaknya jangan deh, karena nanti saya repot gini-gini. Padahal demam itu adalah tanda positif loh. Jadi demam itulah yang dicari. Artinya imun atau kekebalan tubuh anak tersebut itu bereaksi terhadap virus yang dilemahkan tersebut. Nah, jadi manfaatnya itu. Mengapa imunisasi itu sangat penting? Karena dia memperkenalkan secara dini, ini loh, ada virus kayak gini. Nah, bayangin, kalau misalnya ada anak-anak yang nggak divaksin, jadi tubuhnya itu nggak tahu apa-apa, tubuhnya itu kayak innocent gitu loh Mbak. Jadi dia nggak tahu, kaget, shock, tiba-tiba dapat virus polio, tubuhnya nggak bisa merespon. Tentara tubuhnya ceritanya itu nggak dilatih, nggak terlatih ceritanya, bahasa awamnya gitu. Nah, jadi itu jadi pesan saya ya buat ibu-ibu siapapun yang lihat, atau misalnya ada seorang kakak atau seorang tante misalnya, tolong perhatiin anak-anak, kemenakan atau adik kita, perhatiin imunisasinya. Dan demam itu adalah respon positif. Justru demam itu bagus, artinya tubuhnya itu udah mengenal. Dan tanda demam itu adalah proses di mana tentara tubuh manusia itu lagi berespon terhadap si musuh atau kuman yang masuk itu. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu ditakutin kalau demam gitu Mbak. Oke, thank you dok. Ini Iya, benar-benar sharing baru ya, saya pun kayak lagi iya, diceramain ya untuk persiapan nanti kalau misalnya punya keluarga gitu. Terus saya iya, bisa iya, nasehatin, sharing ke teman-teman yang lain juga. Karena penting, karena iya, hal yang lama nggak kita bicarakan, biasanya kalau kita lupakan iya, malah nanti kita nggak tahu harus gimana ngatasinnya. Salah satunya yang kayak benar-benar, polio ini. Ini iya, benar-benar membuat kita lebih melek lagi untuk cari tahu apa itu gitu. Nah, terakhir deh iya dok, benar. berarti orang Indonesia itu kan nggak usah orang Indonesia ya dok ya, kita deh ya, saya juga mungkin langsung panik, panik kalau ada yang heboh Iya, kayak waktu itu gagal ginjal akut ke anak heboh gitu kan. iya, Terus iya. sekarang ini terkait anak lagi, ada polio heboh lagi gitu. Apa ya dok yang harus kita lakukan setiap kita menerima pemberitaan, apalagi pemberitaannya tentang kesehatan gitu? Apa dok? Apakah ada rekomendasi yang bisa kita baca, kita cari untuk memastikan ini valid datanya atau enggak? Benar-benar.
Jadi tuh sekarang karena era digital kan Mbak, gampang banget kita mencari atau mendapatkan info-info. Khususnya tuh di TikTok itu, di TikTok, Twitter dan lain sebagainya itu apa ya, kayak nggak ada filter. Nah sayangnya orang Indonesia itu gampang langsung ketuk palu, gampang ini udah. Nah harusnya supaya kita lebih bijak gitu ya Mbak, dalam rangka kalau misalnya dapat informasi harus dicari dulu nih, valid nggak nih. Nah, kalau aku sarankan pribadi, karena misalnya buat ibu-ibu nih pasti tahu yang Instagramnya si IDAI itu kan Mbak. Nah, IDAI itu Ikatan Dokter Anak Indonesia, ada Instagramnya. Jadi salah satu dan materi ini pun saya dapatnya itu dari IDAI, karena kan artinya valid dong ya. Karena artinya nggak bisa dibantah karena langsung dari dokter anaknya. Nah, itu yang pertama, Instagram IDAI. Kemudian yang kedua dari Kemenkes. Nah, kalau misalnya teman-teman mau cari di Instagram, Kemenkes itu ada, Kementerian Kesehatan Indonesia ada. Kemudian yang ketiga, saya juga tuh suka ini sih, di Pandemic Talk gitu. Nah, kalau Pandemic Talk itu dia kan mulai up dari kasus COVID kemarin. Kan dari kasus COVID kemarin. Jadi, apa ya, dari situ tuh udah mulai. Bagusnya sih sekarang di Indonesia tuh udah banyak dokter-dokter yang bisa speak up. Ya udah, atau tenaga kesehatan, nakes, ada juga kayak perawat, bidan, apa itu udah bisa speak up supaya meningkatkan edukasi masyarakat. Nah, misalnya saran buat teman-teman semua, kalian kalau mau dapat informasi itu cari sama yang legit dari orangnya memang, dari IDAI, dari Kemenkes, atau misalnya orang-orang yang udah di bidangnya gitu lah, udah jago di bidangnya gitu. Jangan asal comot, itu sih bahaya yang asal comot langsung iya ini benar gitu. Itu sih. Jadi Setuju harus dok. bijak. Bijak, dan tadi dokter Anissa udah kasih rekomendasi kayak Kemenkes itu pasti wajib ya dok, karena itu apa, lembaga salah satu pemerintahan kita yang memang informasinya harusnya itu dulu yang kita percaya. Sama kalau mungkin terkait anak ya tadi ya, instansi Dokter Anak Indonesia IDAI tadi. Nah ini nggak apa-apa, teman-teman boleh banget nanti follow akun-akun tadi. Dan sekarang kayak kata dokter Anissa, memang banyak banget pilihan untuk konten edukasi, tapi kita memang harus lebih bijak milih mana yang bisa kita percaya, mana yang bisa kita cuman dengerin aja, dan harus cross check sekali lagi gitu. Oke, dokter Anissa, nggak kerasa ini teman-teman jangan takut karena dokter Anissa juga bisa praktek online. Nanti boleh ada linknya di bawah, boleh nanti konsultasi online sama dokter Nisa, bisa konsultasi dari mana aja. Mumpung belum sekolah. Iya, aku mau kasih note sedikit. Mungkin belakangan ini sampai ya Desember awal itu aku off dulu karena fokusku lagi ke satu titik. Iya. Lagi ke satu titik karena lagi mengusahakan something guys. Iya, nggak apa-apa dok. Doain mudah-mudahan semuanya lancar. Jadi udah bisa buat konten lagi. Jadi tuh Mbak, aku walaupun lagi nggak konten, tetapi setiap kayak gini kan polio itu, wah ini sekarang lagi hype nih, mau buat konten tapi aduh gimana gini. Nah mumpung ada wadah di Mbak Iko, ya udah gas aja gitu. Langsung ngobrol, nggak sempat bikin konten lagi. Langsung aja gas. Oke, nanti ini paling boleh ya dok, nanti masalah kita bikin ini aja sih, collab aja biar nanti ini juga muncul di tempat dokter gitu. Oke, jadi teman-teman boleh nanti nonton lagi. Oke, dokter Nisa, thank you. Bener-bener saya aja merasa banyak hal yang saya dapat dari hari ini ya, dari edukasi polio yang kayaknya sepele atau kayaknya itu hal biasa, tapi banyak ternyata yang kita belum tahu. Dan thank you so much dok untuk informasinya, thank you buat waktunya. Teman-teman, thank you buat yang sudah tungguin partisipasi, nontonin dari awal sampai akhir. Dokter, kita ketemu ya dok ya, sukses rencananya, aku doain lulus. Amin. Kalau gitu kita pamit, selamat malam dokter, malam semuanya. Malam Mbak.